Ini saya dapat riwayat dari almarhum Habib Anis Lawang, bukan Habib Anis Solo, bukan Habib Anis Lawang. Habib Anis Lawang itu muridnya Imam Al-Habar. Dari Habib Anis Lawang, langsung dari beliau, waktu beliau hadir 7 hari meninggalnya almarhum ayah saya Sayyidul Walid Habib Abdullah Al-Fiqih. Jadi Habib Anis itu dulunya pedagang, tapi ditakdirkan Allah pada akhirnya menjadi ahli ceramah karena beliau tidak terbiasa dengan kitab-kitab. Cerita ke saya ini bukan ahli ceramah seperti Abah ente, katanya. Anda cuma waktu saya kecil, usia berapa ya? Belum balik kita, 9-10 mungkin, kecil belum balik, dibawa sama bapaknya ke Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir. Abahnya minta ijazah sholawat, diijazahi sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan syifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha. Nggak pakai waqutil arwah. Kalau ijazah Habib Abu Bakar Gresik itu yang isnadnya ke Imam Al-Habar, nggak pakai waqutil arwah. Segitu aja. Jadi tibbil qulub sighahnya macam-macam. Sighah yang dari jalur saya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan syifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Ini yang dari jalur kita. Ada lagi dari jalur Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pakai tambahan waqutil arwah dari Saudara Imam juga sih ijazahnya. Cuma yang dipakai Saudara Imam yang tadi, yang isnadnya ke Habib Abu Bakar Gresik, itu dijazahkan, disuruh baca 313. Abahnya bilang qabiltul ijazah. Ini Habib Anis masih kecil, diam, diginikan sama abahnya, qabiltul ijazah. Dia bilang qabiltul ijazah. Udah. Rupanya ini peristiwa membekas di hati almarhum Habib Anis itu, terus diamalkan. Entah sebelum balik atau setelah balik ngamalkannya. Pokoknya beliau bilang sama saya, di rumah, di safar, saya nggak berani ninggal. Hadza wasiyah walidi, sebab bapaknya pesan, nih jangan ditinggal nih. Mahal ini ijazah dari Habib Abdul Qadir. Waktu itu Habib Abdul Qadir sedang menjadi Syekhus Syuyukh. Kan ulama-ulama rata-rata tidak berniat fakhr, tapi kenyataan rata-rata, terutama yang habaib dari murid beliau, dibaca terus. Belum terasa apa-apa, setahun, 5 tahun, 10 tahun belum terasa, tapi pesan bapak dibaca terus. Rambut beliau mulai memutih, udah mulai agak sepuh, mulai muncul itu. Tahu-tahu ada orang datang undang ceramah. Ini tajir pedagang beliau, kalau nggak salah punya pabrik sarung juga, orang ahli tijarah. Kalau di sini ya Habib Umar lah nih, bangsa begitu-begitu, bangsa pedagang-pedagang. Mulai diundang, dia bilang, lah Kif, niat jabr, mau menyenangkan orang. Ini sekalian yang tidak terlalu banyak ibadah sunnah, amalkan ini. Ada amalannya wali-wali namanya Jabrul Khatir. Itu kata orang-orang saleh, ahlu Jabrul Khatir yanalu ma la yanaluhul ubbad wal ulama. Orang yang suka Jabr Khatir itu jangan sampai orang kecewa. Ya khair, bangsa ya khair itu. Oh ini Umar ini amalannya. Bangsa ya khair itu Jabr Khatir itu akan diberi Allah sesuatu yang tidak diberikan Allah kepada ahli ibadah dan para ulama, diberi khususiyah. Biniyati Jabril Khatir berangkat ini Habib. Ini belum pernah ceramah ini, berangkat. Soalnya banyak orang ini cerita langsung ke saya rekam itu di 7 hari Sayyidul Walid, ini kisah itu. Begitu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang katanya di telinga itu, suruh bicara ini, suruh ngomong ini, suruh ngomong ini. Sampai beliau waktu itu membahas aqua ini, bahas air aja nih. Ini air berasal dari Allah. Bayangkan satu ini harganya berapa ini? Kita diberi oleh Allah air hujan. Itu orang-orang nangis dengar ceramah beliau.
Itu barakat ijazah dari Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bughi yang dilakukan dengan istiqamah. Nah, setelah itu nggak hilang ini. Jadi setiap beliau ngajar atau ceramah datang itu. Sampai beliau bilang, ya Abdurrahman, ini awal saya buka peristiwa ini karena kamu cucunya. Saya tutup ini, nggak saya ceritakan ke orang. Nah, barangkali ada yang ingin mengamalkan nanti ijazah dari Ustaz Abdurrahman. Beliau saya yakin ada ijazah Tibil Qulub.